maksudnya. Ya lanjut. Mana? Iya. Terus kan otomatis kaget lah soalnya mata melotot gini gimana. Nah, bukan duki gitu ya. Oh, masih hidung. Saya dari Mas Dugi Channel, penelusuran di lokasi-lokasi angker, menguak mitos dan misteri yang ada di lokasi-lokasi angker tersebut. Salam misteri, salam jedidil, wujud! Salam misteri, salam jedidil. Saya Mas Dugi Channel. Lawan takutmu, lawan rezekimu. Jadi ini adalah sebuah cerita yang dialami secara langsung sama mbaknya. Ya dia tidak menyangka ini benar apa enggak sih? Gitu ya. Akhirnya ya udahlah Tapi, berlalu gitu. Ya benar sih ya, pengalaman sendiri ya. Tapi wujudnya nggak pernah lihat gitu. Tapi Ya mungkin ohnya masih berarti kalau wujudin mukanya kayak aku nanti ketakutan lagi gilap-gilapan. Akhirnya ya udah Mas, peralatanku tak bawain pulang, yang tak tinggalin cuma AC karena kan udah dibuat mainan. Takut aja gitu loh nanti di Takut rumah. kalau ngikut. Takut kalau di rumah juga dibuat mainan. Akhirnya ya udahlah, tak jual aja sekalian sama yang punya rumah. Udah Pak, saya nggak mau, udah dibeli aja nggak apa-apa, harganya murah separuh harga nggak apa-apa, nggak masalah. Wah, wawonnya ini bro. Jadi itu yang Nggak mau terus terang ini wawonnya ini. Itulah pengalaman mistisku. Tapi ada yang lebih serem lagi. Pas aku penasaran nggak? Langsung aja. Kalau kepo, tetap stay tune. Makanya di channelnya Mas Dugi Channel. Dan? Yang belum subscribe dulu dong. Oke, siap. Oke, lanjut. Oke. Aku kan senang main, tapi main tipis-tipis murah. Di vlogku pasti wes gak asing kalau dolan murah, memang hobiku kayak gitu. Ya kan? Aku main ke kota B. Kan tadi desa A, sekarang kota B. Oh iya. Berarti desa sekarang kota. Ayo. Kota Tapi B. ngatan bro ini. Kotanya gede sih. Gede. Pengen bikin kangen, pengen balik lagi. Oh, ada sesuatu yang disitulah. gitu, Ya. bikin kangen. Suasananya tuh endul banget gitu loh. Kota kenangan mungkin ya. Nah, terus kita kan main ya kan. Kita main nongkrong lah. Tuh. Memang sengaja nongkrong pulang malam karena memang mau menikmati malam di kota B tersebut. Itu aku juga sama sahabatku yang real ya, bukan yang egg ya. Oh, yang egg dan real. Beda ya? Ini real. Batuk bro, sorry. Ini yang real. Real ya. Nah, udah kan pulang nongkrong, akhirnya sahabatku tuh bilang, gimana kalau parkirnya yang agak sana, kebetulan bawa mobil Mas. Makanya berani pulang malam dulu waktu itu. Mandi ya soalnya Terus habis itu gimana kalau pulang sana aja, kebetulan yang di ujung gang sana tuh yang mau belok ke penginapan agak rame kayak orang nongkrong gitu loh. Tapi sepanjang lorong itu penuh. Rumah penuh enggak, rumah penuh tapi kayak sepi gitu. Sepi. Itu udah larut malam mungkin? Iya, setengah 12 malam. Oh, setengah 12 malam? Di sebuah kota yang sangat ramai ya sebenarnya? Di tengah kota malah. Di tengah kota ya? Iya, itu di tengah kotanya persis. Habis itu parkir di sana aja deh. Enggak nanti aku dimarahin sama warga, lagian sempit banget gitu. Akhirnya mungkin dia udah mengingatkan aku, cuman aku pengen parkir ini ya. Parkir ke beda tempat gitu. Intinya digiring biar parkir lebih jauh gitu ya? Enggak, yang sahabatku ini yang ngomong parkirnya yang deket rame-rame aja deh. Tapi aku nggak mau.
karena perasaanku memang kayak pengennya tuh parkirnya di depan situ gitu loh. Oh, kayak ditarik gitu Yang ya? bakalan lewat rumah itu gitu loh. Terus akhirnya turunlah kita ya kan, sepanjang jalan lorong arah ke penginapan itu kan kayak lorong kan. Itu aku lihat-lihat pemandangan di sekitar gitu. Lihat kok sebenarnya tuh perumahannya tuh padat penduduk karena kan di tengah kota. Cuman kok aneh. Kok gelap ya. Terus kok situasinya tuh kayak sepi banget, padahal di ujung gang itu tuh rame banget bapak-bapak pada nongkrong gitu loh. Cuma di situ yang cuma di sepanjang jalan rumah itu. Terus aku sampai bilang sama temanku loh, sama sahabat ini bilang, ini kok perumahan apa tapi kok sepi ya. Kalau aku yang punya harus tak buat kontrakan. Kan angan-angannya kan imajinasinya tuh seperti itu, biar biasa rame. Otak bisnis bro. Biar rame gitu. Terus setelah perjalanan lorong gitu kan udah hampir habis nih, penemulah sama satu rumah, pagernya tuh agak lumayan rendah. Oh berarti kayak di bawah jalan pertama gitu tinggi ya kan, rumah-rumah tuh pagar tinggi-tinggi gitu. Terus aku nemu rumah yang agak pagernya rendahan, terus pagernya bener-bener nggak ada tutupan. Biasanya kan ada pagar kayak tutupan apa tuh mas, kayak mika itu loh ya, kayak mika atau seng gitu. ya itu nggak ada. Nah setelah lihat di pagar itu kok rumahnya tuh remang-remang, bahkan ada jemuran warna merah pun nggak kelihatan gitu loh. Nggak kelihatan. Jadi sekiranya itu dunia atau enggak itu rumahnya? Ya nggak tahu, setelah aku paginya lihat, kita lewat tuh ya ada penghuninya. Ada penghuninya? Terus habis itu setelah mata asik gitu melihat-lihat kesepian yang itu, kesepian yang aneh banget menurutku, akhirnya mataku tertuju. Otomatis kan habis tembok tinggi nutupin mata, terus habis itu rendah gini, otomatis kan mata kita kelihatan dong. Mata kita kelihatan. Ekor mataku tuh pertama melihat kayak orang duduk, potongannya cepak. Cepak itu gimana? Pendek? Cepak tuh ya kayak, iya pendek, cuman nggak gundul kayak sampean ya, bukan gundul pecingis. Ya itulah, cepak. Terus habis itu matanya tuh putih, mukanya gosong semua. Aku bro. Bibirnya tuh ngelupas-ngelupas gitu. Enggak Ngupas gitu, kayak orang dehidrasi lah pokoknya gosong-gosong semua. Bukan aku ya, hehe. Gosong semua, jangan baper ya. Enggak. Matanya tok yang putih, terus sambil gini, sambil mentolo gitu. Mentolo gitu? Mendelik bro. Jadi ngeliatinya tuh gini loh mas, diem aja cuman gini. Mentolo gitu ya? Otomatis langsung kaget dong, gitu. Aku langsung lari. Temanmu itu gimana tadi temenmu? Tak tinggal. Tapi endingnya dia juga bakalan lihat, dia juga lihat sendiri. Lari juga. Jadi gini. Kasihan dulu. Logika aku, kenapa aku lari? Karena di bagian kepala turun sampai perut, batas perut itu masih kelihatan. Tapi turun ke perut turun ke bawah tuh nggak kelihatan sama sekali. Apa ketutupan tembok atau gimana? Nggak ada tembok. Berarti itu transparan, jelas gitu. Iya, kakinya tuh transparan. Jadi memang yang jelas itu hanya kepala sama batas perut. Batas perut doang. Itu pun gosong semua. Itu sosoknya itu laki-laki atau perempuan? Ya nggak tahu, potongannya tuh cepak kayak sampean ini. Aku lagi bro lagi aku maksudnya. Ya lanjut. Mana? Iya. Terus kan otomatis kaget lah, soalnya mata melotot gini gimana. Nah, bukan duki gitu ya. Oh, masih hidup. Terus habis itu otomatis langsung aku gitu. Kaget aku jadi itu. Ikut kaget ya? Iya. Saya juga kaget. Aduh, kok lihat yang asli ya? Iya. Terus lo kok lihat lebih nyata ya gitu. Nyata ini. Terus habis itu aku lihat langsung ekor mataku langsung gitu ya kan. Terus aku nggak bisa apa-apain, aku takut. Aku tipikal bukan yang orang semaputan gitu ya, atau yang teriak wah gitu, aku nggak bisa. Kalau semaput enak bro. Siap aja. Malu lah. Masa iya. semaput gara-gara. Tapi juga menakutkan sih menurutku. Biasa bro, cewek gak mau terus terang. Gengsi, ini jujur wes. Terus habis itu lari. Aku lari nggak ngomong sama sahabatku, babibu tanpa babibu, aku lari langsung. Babibu tanpa bapak, yo. Lari 1000 langkah pokoknya. Kaki 1000. Jurus saya itu. Ya, kaki 1000 pokoknya. Tapi belum kenal aku dulu. Tapi nggak pakai ngentut ya. Aku lagi yang kena bro. Terus dari situ sahabatku katanya dalam hati, kenapa sih ini lari? Terus
dia penasaran nengok ke kanan. Oh. Dia sama lihat. Cuman di sepanjang habis kita lari, udah kita ketemu bapak-bapak rame, kita sama-sama jalan santai gitu. Kita sama-sama saling melupakan hanya sesaat itu aja gitu. Pura-pura bro, pura-pura Iya. dengan kejadiannya. Bahkan sampai kamar pun kita berdua nggak saling tegur sapa masalah aku lari kenapa, dan dia juga ikut ngeliat, nggak tahu. Cuman aku nggak mau ngomongin malam itu, kejadian malam itu. Memang aku pengennya besok aja lah, besok pagi. Biar lebih fresh, tenang dulu ya, nggak semakin berlarut. Takutnya ke nanti cerita yang kalau lain. nongol di depan muka, soalnya kan itu kayak nyeplak banget di depan muka gitu loh, nyata, terpampang nyata di depan mataku gitu loh. Nah seperti itu yang aku lihat. Ada apa itu ya? Oh, foto siapa itu? Gitu. Itu penampakan kali. Lingkarin ya. Tinggal ini. Nih, lo kok ini? Wah, pelanggaran ini. Narasumber di pada ke setan, bro. Sorry bro. Lanjut. Terus habis itu pagi ya kan, sepanjang malam sampai pagi itu aku nggak bisa merem, nggak bisa tidur. Bener-bener kalau mau merem itu yang ingat wajahnya itu si jelek itu. Aku ya? Si buruk rupa tadi, setan itu. Kita berdua kalau bilang tuh gosong, karena memang mukanya gosong kayak kebakar gitu. Dan Atau mungkin mantannya mantannya dibakar dibakar. dulu di Mantannya rumah dibakar. kontrakan. Mantan yang dibakar. Iya. Sepertinya iya. Iya. Ikut dulu. Terus abis itu udahlah pagi, kita siap-siap ya kan, udah pagi, sahabatku udah bangun dan aku pun belum tidur, hanya tidur 1 jam aja. Kebayang nggak sih? Terjaga bro, intinya ketakutan tapi Iya. gengsi mau ngomong. Ya, soalnya- biasa cewek. Yo. Ini nyinyir banget ya pembawa acaranya ya, pengen gua remas deh. Jangan. Lanjut. Iya lanjut. Terus habis itu pagi tuh kita baru saling sapa. Kamu lihat nggak semalam tuh? Iya, wajahnya jelek ya, kebakar, gosong, matanya melotot, batas perutnya nggak kelihatan. Sama, aku juga. Terus, wes yang tak lihat itu. Cuman ya penasaran kan, otomatis tempatnya tuh apa sih? Ada tempat duduknya. Siangnya nggak? dicek juga siangnya. Paginya tak Paginya cek. langsung cek. Paginya tak cek, di situ ada yang nempatin. Cuman waktu itu ada tempat duduknya apa enggak ya, nggak tahu, aku lupa. Cuman lewat tuh kayak nggak ada tempat duduknya ya, lupa aku. Tapi yang jelas lewat di situ memang itu ditempatin, nggak kosong. Cuman kayak remang-remang cahaya gitu aja sih. Cocok nih. Kayak gitu. Dari kejadian-kejadian yang pernah Mbak alami secara waktu yang ada berselang waktu lah, ini kan bukan tiap hari itu Mbak dapat menyimpulkan gimana itu dari pengalaman mistis Mbak itu sendiri? Dari kesimpulan yang udah aku lewatin itu tadi, yang sebenarnya kayak nggak masuk di pikiranku tapi aku ngalamin ya, aku nyata tapi kayak nggak ada Enggak tapi kok, kok tapi pernah nyata. ngalamin. Seperti itu ya, menyimpulkan ya kita memang hidup itu selalu berdampingan dengan mereka. Cuman mungkin boleh percaya tapi jangan mengimani gitu intinya. Karena seperti dunia itu kita itu memang berdampingan berdampingan. dengan Itu mereka. kalau menurut aku yang udah mengalami ya, memang kita berdampingan. Di sisi lain mungkin kita harus lebih hati-hati dengan sikap, tindakan, dan tutur kata kita di suatu tempat. ya. Mungkin saja kita kena apes karena perbuatan kita sendiri. Intinya gini bro, itu intinya kalau kita sedang berada di tempat asing atau di tempat yang belum kita lewatin, atau bahkan tempat yang kita sering lewatin itu, kita harus punya istilahnya unggah-ungguh ya. Kula nuwun lah, intinya seperti itu. Karena ibaratnya gini, kamu di sebuah jalan terus ada orang lewat nggak sopan sama kamu atau gimana, itu perasaanmu gimana? Atau mungkin seperti itu ya, dari sosok-sosok mereka, atau ketika kita lewat atau kita lewat suatu wilayah tanpa istilahnya unggah-ungguh kula nuwun itu, kalau ketemu yang baik sih nggak apa-apa, tapi kalau ketemu yang kayak gini yang jahil itu kan berkesan gitu loh. Jadinya itu ya. Nah itu pesan saya tuh, kalau dimanapun kalian berada, dimanapun kalian sedang lewat itu, yang terpenting ini mas, terutama jangan lupa ucapan salam. salam Itu dulu penting. ya. Assalamualaikum, atau intinya gini-gini aja lah, cara Jawa nih amit-amit mbah atau Ya. gitu gimana, atau klakson lah atau gimana, itu biar mereka itu ngerasa nggak keganggu, atau mereka itu istilahnya kajen. Kalau dicuekin gini kan mereka mungkin kalau yang ilmunya atau udah tinggi atau merasa terganggu, mungkin ya seperti kejadian-kejadian orang lain ya. Ini adalah salah satu contoh Aku mau menambahkan mistis. lagi. Aku mau menambahkan lagi, kalau tepat terjadi pas ngalamin kayak gitu,
Tipsnya gimana? Cuek aja gitu. Cuekin. Semakin takut, aku ngalamin soalnya yang terakhir ini semakin Semakin aku masuk, takut ya? semakin Iya, semakin wajahnya masuk. tuh jelas di depan mataku gitu loh. Semakin takut semakin kayak jelas, soalnya aku juga ngalamin itu. Yang pertama yang ceritaku yang dikontrakan dan mimpi itu aku nggak takut, atau aku cuek lah, masa bodo amat gitu. Tuh juga ya berlalu dan aku lupa. Oh, berarti yang bisa diambil dari cerita barusan itu berarti dapat disimpulkan bahwa mereka itu seperti ibaratnya gini timbangan. Kalau kita takut, kita kan naik, mereka turun. Kalau kita turun, takut ke down, mereka semakin berani. Ibaratnya kayak gitu, kayak sebuah timbangan ya Mbak ya. Jadi tipsnya seperti itu ya. Kalau ketemu sama sosok tersebut jangan langsung panik atau takut. Ya takut Lari aja, wajar lah. lari aja. Wajar. Manusiawi. Ya manusiawi, tapi ya itu jangan terlalu dibikin masuk atau jangan terlalu dibiarkan, nanti takutnya kalau kamu dikendalikan sama ketakutanmu sampai-sampai Nanti parno sendiri. ya bisa terjadi kejadian atau apalah gimana lah, kayak kejadian orang-orang yang di mana kelihatan sosok tersebut terus kaget lari kesandung tiba mak tibu kan nongol gitu ya, kayak aku kemarin itu jatuh mak tibu gitu. Oke. Nah, semoga ada yang perlu ditambahkan lagi atau ada yang mau disampaikan ke ini penonton. Ya intinya ya itu sih Mas, salam Udah. nggak unggu, yang sopan, kondisi badan itu juga mempengaruhi loh. Soalnya keadaan pas aku yang Kurang terakhir fit. dilihat nggak kecapean. Oh, berarti kondisi badan pas waktu kurang fit mereka mengambil celah Setelah sebuah kesempatan Mungkin untuk mewujudkan itu ya. karena kalau pas capek itu energinya agak menurun mungkin ya, Menurun. energi kita ya. Mereka berani Mm-mm. dekat lah gitu. Berarti cukup seperti itu ya teman-teman, semoga Ya semoga bermanfaat juga Ya, ya Mas buat bermanfaat. channelnya sampean nih semakin Oh. berwarna gitu. jangan lupa ini saya akan selanjutnya Kita sering ya bakal bikin segmen seperti seperti ini. ini dan nanti kita akan apa ya, ini kan intinya lagi pertama ya Perkenalan. segmen Ke depan kita yang bakal jadi presenternya nih. nanti kita akan jadikan konten ini itu 2 sesi, jadi sesi live streaming sama sesi seperti ini ya, mau ngomong misteri ataupun cerita-cerita yang Mendatangkan narasumber. dialami dari sebuah narasumber yang pernah mengalaminya. Jadi teman-teman yang memiliki cerita mistis atau kejadian jangan-jangan bisa juga hubungin saya atau Mbak Kiki di channel dia itu juga Ya, Steffi YouTuber Kiki juga ini loh, bro. Vlog. Namanya Steffi Kiki Vlog ya. Cuman kalau yang misteri fokusnya hanya di Mas Duki Mas Channel. Kidu, oh emang hidup. Mas Mas Kidu. Duki Channel Oh, Mas lah. Duki Channel. Aku diberi nama ini, waduh. Nah, Besok kalau selamatan ini. kalau pengen lihat Mas Duki Channel makan-makan atau di luar misteri, kalian bisa kepoin ke channelku. Steffi Kiki Vlog, oh Ya. itu berarti ini 2 genre. Kadang saya jadi bintang tamu di Mbak Kiki, kamu jadi bintang tamuku gitu. Waduh, Iya. oke mantap bro. Ini Jadi dua nggak awalan. hanya sekedar collab Mm, pertama, kedua usai hangus sudah ditelan bumi, enggak. Kita pengen memunculkan yang baru gitu. baru gitu ya, ya. Meskipun sudah ada di luar sana, cuman kita bikin yang berbeda di channelnya kita. Oke, ya. Oke, berarti ya dapat diambilkan ya bahwa ternyata sosok genderuwo itu suka jahil sama cewek cantik, bro. Hati-hati loh, itu Iya. bisa ngeloni loh. Hah, bisa ngeloni? Iya. Oh, Kalau dengar-dengar dari cerita sih. Ha-ha. Ya amit-amit jabang bayi semoga nggak ngalami. iya, amin lah. Harus bedain ya pasangannya Nah, sesama berarti aku hidup. harus bisa bedain sahabatku ini. Soalnya aku tiap hari dikos sama sahabatku. Takutnya nanti tuh dia genderuwo gitu loh. Sahabatnya itu cewek atau cowok? Cewek. Oh, orang cewek ya genderuwonya enggak. Emangnya genderuwo itu nggak bisa membawa jadi cewek? Lah enggak tahu tapi memangnya gimana. Oke Mas, langsung aja deh closing. Oke, terima kasih semuanya. Ini adalah dari cerita pengalaman dari Mbak Pribadi. Kiki. Cerita pengalaman pribadinya dia sendiri. yang Ini aku nggak dialami dari mengada-ngada, ini beberapa real. bulan dan beberapa tahun yang lampau diangkat pada segmen berikut ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman ya. Apabila ada sisi baiknya diamati atau dicerna ya, Mbak ya. Tapi jangan pelan-pelan mentah. Oh jangan meyakini, oh ya aku yakin. Jangan ditelan mentah-mentah informasi dari Harus tetap pakai saya logika. ini. Pokoknya tetap menjadi diri sendiri dan jangan lupa kalau di tempat-tempat yang baru itu biasakanlah salam. Itu yang utama ya Mbak ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan apa itu? Sampein aja. Pas jadi Bahkan sampein aja. iya. Aku di biro ini. Bahkan kalau kita sudah salam itu
kadang masih diganggu juga itu. Ya kita kan juga nggak tahu ya seperti itu, kita kan juga nggak paham, kadang kita nggak bisa melihat, mereka kan bisa melihat gitu. Jadi terima kasih ya, semoga